Pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. A. Sejarah agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5. Agama Hindu muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk Indonesia dari Asia Tengah. Perkembangan agama Hindu di India dapat dibagi menjadi 4 fase. 1. Zaman Weda. Weda kitab suci agama Hindu. Weda termasuk dalam gabungan Shruti, artinya yang didengar karena umat Hindu meyakini isi Weda sebagai kumpulan wahyu dari Brahmana. India zaman ini masyarakat dibagi 4 kasta, yaitu Brahmana artinya ulama dan pendeta, Ksatria artinya raja dan bangsawan, Waisya artinya pedagang, Sudra artinya pelayan. 2. Bangsa Brahmana. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan mereka, yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Pada zaman ini pula mulai disusun tata cara upacara keagamaan yang teratur dalam sesuatu yang kemudian disebut Kitab Brahmana Weda, menjadi pedoman penyusun tata cara upacara agama ini. C. Upanishad. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu pengetahuan dan batin yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman perkembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilsafat atas dasar Weda. D. Zaman Buddha. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Suddhodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yang semudi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India, berarti sejati. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya bernama Suddhodana. Sebagai anak raja ini dilimpahi kemewahan, ia dilahirkan pada tahun 513 sebelum Masehi. Para petapa meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawartin atau maharaja dunia, atau menjadi seorang Buddha. Konon Raja Suddhodana sedih mendengar ramalan tersebut karena jika pangeran menjadi Buddha tidak ada yang akan mewarisi tahta. Untuk mencegah terjadinya ramalan itu, para petapa menyarankan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam situasi, yakni orang tua, orang sakit, orang mati, dan seseorang petapa. Itu berarti ia tidak diperkenankan keluar istana. Suatu hari pada usianya yang ke-29, Siddhartha menyelinap keluar dari istana, ditemani seorang kusir. Dalam perjalanan ia bertemu pengemis, orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Hal tersebut adalah pengalaman yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Ia berpikir mengapa semua itu terjadi, apakah yang dapat membebaskan manusia dari semuanya itu. Untuk mencari jawabannya, ia memutuskan untuk keluar istana dan berkelana sebagai petapa. Suatu saat sampailah ia di kota Bodh-Gaya yang beristirahat di sebuah pokok Bodhi. Di sini kemudian pada saat bulan purnama, bulan Waisakha, April sampai Mei, ia memperoleh jawaban atas pertanyaan itu. Pengalaman itu kemudian dilukiskan sebagai pencerahan dan kesadaran sempurna. Buddha menemukan bahwa hidup ini adalah penderitaan. Penderitaan itu disebabkan oleh nafsu, keinginan, ketidaksukaan, dan kebodohan. B. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis, berada di luar jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur.
Berlabuhnya kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar daerah pengaruh luar. Hubungan dengan antara Indonesia dan India terjadi sejak tahun 1 Masehi. Berikut beberapa teori terkait proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. 1. Teori Waisak. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut teori ini, agama Hindu dan Buddha masuk melalui para pedagang India yang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. 2. Teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Teur. Agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh para pendeta Brahmana yang datang ke Indonesia untuk mengajarkan agama mereka dan memberikan pengaruh spiritual kepada kerajaan-kerajaan lokal. 3. Teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh Van Leur. Van Leur berpendapat bahwa kerajaan-kerajaan India, terutama yang berorientasi pada kekuatan politik dan militer, yang memainkan peran utama dalam membawa kedua agama ini ke Indonesia. Melalui jalur diplomasi dan ekspansi politik, para raja India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha kepada kerajaan-kerajaan lain di Indonesia, yang kemudian mempengaruhi struktur sosial dan politik. 4. Teori arus bolak-balik. C. Goedes mengemukakan teori bolak-balik yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu dan Buddha tidak hanya berasal dari India, tetapi juga terjadi interaksi, dan dalam teori ini Indonesia bukanlah penerima pasif kebudayaan India, tetapi juga aktif mengirimkan pengaruh dan menerima adaptasi dari kebudayaan luar. Dengan demikian, ada saling pengaruh antara kebudayaan Indonesia dan India, yang arah pada terbentuknya berhubungan baru di Indonesia, yang merupakan hasil akulturasi dan budaya tersebut. C. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Kita hanya akan membahas beberapa kerajaan yang pengaruhnya besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Kerajaan Kutai agama Hindu, letak Kutai, Kalimantan Timur. Raja terkenalnya Mula Warman. 2. Kerajaan Tarumanjaya agama Hindu, letak Jawa Barat. Raja terkenal Punawarman. 3. Kerajaan Pajajaran agama Hindu, letaknya Bogor, Jawa Barat. Raja terkenal Sri Badaya Maharaja. 4. Melayu agama Buddha, letaknya di Jambi. Raja terkenal St. Mauli Warmadewa Aditya Warman. 5. Kalingga agama Buddha, letak Blora dan Cepu, Jawa Tengah. Raja terkenal Ratu Sima. 6. Sriwijaya agama Buddha, letaknya Muara Takus atau Riau dan Palembang. Raja terkenal Dapunda Hyang Darmasetu Belaputra Dewa. 7. Kerajaan Mataram agama Hindu atau Sanjaya, Hindu dan Buddha Sailendra lalu kembali ke Hindu, Raja Rakai Pikata Sanjaya. Letak pendalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Progo, Bogowanto, dan Bengawan Solo. Raja terkenal Sanjaya Raka, pengaruh Samartungga Rakai Pikatan. 8. Kerajaan Medang Kamulan agama Hindu, letak Jawa Tengah dan Jawa Timur. Raja terkenal Empu Sindok Dharma Wangsa Airlangga. 10. Kerajaan Singasari agama Hindu, letak Singasari, Malang, Jawa Timur. Raja terkenal Ken Arok Ranggawuni Kertanagara Jayakat Uang. 11. Kerajaan Majapahit agama Hindu, letak Trowulan, Jawa Timur. Raja terkenal Raden Wijaya Hayanwuruk. 12. Bali agama Hindu, letaknya di Bali. Raja terkenal Dharma Udayana Warmadewa. C. Bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha berlangsung sangat lama, yaitu sejak abad 1 hingga abad ke-10 yang ditandai dengan berakhirnya Kerajaan Majapahit. Hal ini tentu saja menjadikan pengaruh Hindu dan Buddha sangat kuat.
terutama dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Oleh karena itu, bukanlah merupakan sesuatu yang mengherankan jika masih banyak kita temukan peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Nusantara tidak hanya terbatas pada tinggalan-tinggalan yang berwujud benda atau fisik, tetapi juga nilai budaya atau non-fisik. Berikut peninggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha. 1. Bahasa dan tulisan. Masuknya bangsa India atau kebudayaan Hindu ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa, yaitu sejenis tulisan yang ditemukan juga di wilayah India bagian selatan. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia, seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batuk, dan Busis Makassar. Adapun bahasa Sanskerta digunakan hanya di lingkungan terbatas, yaitu di istana dan para Brahmana. Dalam upacara keagamaan, bukti pertama dikenalnya tulisan aksara di Nusantara adalah penemuan tulisan di atas 7 buah yupa abad ke-6 di wilayah Kuta, Kalimantan Timur. Sejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab, dan manuskrip atau naskah. A. Prasasti. Prasasti dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, yang memuat informasi tentang sejarah, peringatan atau catatan tentang sebuah peristiwa. Di antara berbagai sumber sejarah kuno Indonesia seperti naskah dan berita asing, prasasti dianggap sumber terpenting karena mampu menjelaskan secara kronologis suatu peristiwa. Ada banyak hal yang membuat sesuatu prasasti banyak menunjukkan dunia penelitian masa lampau. Selain mengandung unsur peninggalan, prasasti mengungkap sejumlah nama dan alasan prasasti tersebut dikeluarkan. Hampir semua prasasti pada masa kerajaan Hindu juga pengubahan karya sastra sejak zaman kerajaan Kediri menggunakan huruf Pallawa. Meski sebagian berisi pujian terhadap raja dan beberapa lainnya berisi tentang silsilah suatu tokoh, hutang piutang, dan lainnya. Sebagian besar prasasti yang ditemukan di Indonesia berisi tentang sima, yaitu tentang perpindahan hak. B. Kitab. Dalam perkembangan pengenalan bahasa dan tulisan manusia, Punjangga Nusantara melahirkan karya-karya sastra berupa kitab-kitab. Adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya terdapat juga mitos. Pada masa Hindu-Buddha, biasanya kitab ditulis di atas daun lontar. Tulisan di dalamnya umumnya bukan merupakan kalimat langsung, melainkan ditulis dalam rangkaian puisi yang indah dan terbagi ke dalam sejumlah bait yang disebut pupuk. Adapun ungkapan yang ditulis dalam bentuk puisi ini biasa kakawin. Kitab dapat dikategorikan sebagai karya sastra kuno yang perkembangan di Indonesia terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama atau kesusastraan tertua. Lahir pada masa kerajaan Mataram. Kitab terkenalnya adalah Sang Hyang. 2. Tahap kedua. Lahir pada masa kerajaan Kediri. Pada tahap ini lahir karya sastra besar Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwaskesangan yang ditulis oleh Empu Dharmajaya. C. Manuskrip. Manuskrip adalah naskah tulisan penjelasan masa lalu yang berisi berbagai hal, seperti cerita kepahlawanan, hukum upacara, keagamaan, silsilah, syair, mantra, sihir, dan resep obat-obatan. Contohnya pustaka, yaitu naskah Batak yang ditulis dengan aksara Batak dan ditulis di atas lembaran kulit kayu alim. Ila Galigo, yaitu sebuah naskah kedua dari Sulawesi Selatan yang merupakan naskah epos atau kepahlawanan yang berisi kisah tentang kerajaan Luwu Masu pra-Islam. Pada awalnya
Ila Galigo ditulis dalam berbagai bahasa. Sekian ringkasan materi sejarah kali ini. Terima kasih.